Ya gini nih, kalau demo ya ujung-ujungnya kayak gini. Yang ada malah merusak fasilitas ya, bikin macet juga. Aduh, kacau. Kita sih yang nonton ngakak aja ya liatnya ya. Kuliah mahal-mahal, malah tawuran. Ini kan 100 hari lebih kerja Prabowo Gibran ya. Kalau kamu ngasih nilai berapa nih kira-kira? Kalau aku pribadi gitu ya, kasih nilai itu bisa dibilang minus 100 dari 100 gitu. Karena lagi-lagi tim Mas minus 100 katanya. 100 hari berjalan, dari sekali blunder terjadi. Nah itulah tantangan besar terkait kinerja mereka. Apakah mereka masih layak menjabat? Itu tantangan besar kita. Mas, mungkin ini kan banyak yang bilang kalau mahasiswa yang kumpul sekarang ini istilahnya di backing gitu sama banyak orang. Kalau pendapat kamu gimana? Ya tentu mahasiswa merupakan salah satu fungsi, salah satu komponen dari masyarakat begitu ya, yang memang beda dari negara-negara lainnya. Kalau misal kita berkaca kepada Korea Selatan, Taiwan, mereka yang bergerak itu bukan dari mahasiswa. Tapi kalau Indonesia itu mahasiswa begitu. Kenapa pada akhirnya mahasiswa? Karena kita memiliki bekal akan kemampuan ilmu begitu, dan kita kritis. Itulah. Efisiensinya menunjukkan bahwa Nasi kotak aman bang. pemerintah dengan mereka tidak memperhitungkan dari awal, makanya terjadinya efisiensi anggaran yang besar-besar. Nasi kotak, uang transport. Gitu mas. Yang tahu-tahu aja ya. Yang pernah kuliah pasti tahu. Teman yang dari kampus bahwa dari presiden tegas Langsung sekali dijawab nih. soal biaya operasional perguruan tinggi, KIP, kuliah, beasiswa dan segala macam sama sekali tidak. KIP masih jalan. Itu statement presiden sudah jelas sekali. Jadi tapi ada rencana nggak presiden atau mungkin KSP atau mungkin dari Mensesnek akan menerima perwakilan yang demo? Perwakilan yang demo, saya belum tahu informasi itu. Tadi tidak dibahas soalnya, tapi presiden sampaikan bahwa informasi yang beredar. Bentar. Jadi ini para mahasiswa ini dapat informasi dari mana guys ya, kalau KIP bakalan dipangkas gitu loh. Sedangkan ini dari kementerian, dari kabinet juga udah bilang kalau KIP tetap masih sama, nggak ada pemangkasan, nggak ada efisiensi anggaran ya. Ini demo-demo buat apa gitu loh, karena yang dituntut tuh nggak terjadi. Kayak demo hanya karena termakan hoax gitu loh. Pemotongan beasiswa, pemotongan KIP kuliah, atau pengurangan biaya operasional perguruan tinggi itu sama sekali tidak benar, dan presiden bilang ini tidak boleh. Tidak benar. Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini jadi nggak ada efisiensi, sehingga menimbulkan beasiswa tuh nggak ada guys, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif. Tetapi sebagai sebuah reaksi saya kira itu boleh-boleh saja, karena itu reaksi itu terjadi bukan hanya di masyarakat, tetapi reaksi itu juga terjadi dalam internal birokrasi dan pemerintahan, misalnya tentang penghematan, karena kan sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar. Kemudian sekarang ada pengetatan bukan hanya termasuk pengetatan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan itu. Nah, kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Prabowo. Itu yang terjadi, sehingga seringkali ini disalahpahami. Tetapi sebagai sebuah reaksi kita dengar, kita perhatikan, tapi pemerintah tetap bertekad dengan rencana awal bahwa seperti yang dipidatokan oleh Pak Prabowo, yang juga kalian semuanya, saudara-saudara semua sudah mengetahui bahwa rencana itu adalah rencana yang dimaksudkan untuk jangka panjang bagi Indonesia, dan termasuk demo mahasiswa #Indonesia gelap, muke lo gelap. Demo itu kampus lo sendiri, banyak pungli di sana. Mahasiswa zaman sekarang kalau demo tuh cuma buat nyari validitas sama ikutin briefing doang. Gua kasih contoh demo gede-gedean mahasiswa UI tahun 2013 yang blokir jalur KRL gara-gara pembersihan pedagang. Tolak pembangunan KRL, hasilnya apa? Sekarang mahasiswa UI sama masyarakat pada menikmati fasilitas KRL yang sekarang udah jadi bagus kan. Di saat sekarang lagi ada presiden yang lagi bikin kebijakan ngelawan koruptor, ngelawan birokrat maling, ngelawan oligarki, lu malah protes. Presiden lagi berpihak
orang miskin, petani, penegakan hukum, lu malah ngamuk. Kalian kan mahasiswa, kaum yang katanya intelektual, tapi pengen kebijakan-kebijakan ini dicabut. Contoh kaum intelektual kayak Bang ini, dia kan katanya pinter, intelektual, melek politik, tapi malah paling depan dukung minta kebijakan yang bela rakyat kecil beneran buat dicabut. Alasannya kenapa Bang? Apa karena Abang udah lobet 16%? Yang kocaknya lagi, demo itu pada nuntutnya aneh nih lo lihat. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Ternyata Mereka lupa gajah. rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan. Minta penolakan efisiensi anggaran, menolak program makan bergizi gratis. Gak ada lo demoin soal perampasan aset, soal sembako murah, pupuk murah, pakan ternak murah, yang emang bener-bener mihak rakyat kecil. Kasian lah rakyat beneran yang dibawa kalau kaum intelektualnya pada coba mikirin perutnya sendiri. Kagak ada yang bener-bener mikirin dampak langsungnya ke rakyat kecil. Coba mahasiswa yang lebih berkepala dingin, gue mendengar pendapat kalian. Ya, betul. Jadi apa yang dikatain oleh Mas ini benar sekali ya, karena mereka tuh menuntut katanya makan gratis tidak tepat, kemudian efisiensi juga tidak tepat. Nah, bukankah efisiensi ini udah kebijakan yang benar ya buat memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak perlu atau penggelembungan dana yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat ya biar nggak main nakal. Ini justru di demo sama mereka guys. Terus ada makanan gratis buat anak-anak juga di demo. Maunya apa sih mereka? Pro TV dan Tum GRD bongkar demo besar-besaran mahasiswa. Benarkah demo mahasiswa atas dasar gerakan hati nurani? Atau memang ada cerita di balik pergerakannya? Coba kita ulas lebih dalam ya teman-teman. Jadi dimulainya dari viral tagar Indonesia Gelap yang ramai di media sosial, sampai kemunculan seorang pemuda yang disinyalir dekat dengan kubu sebelah, alias lawan politik dari Pak Prabowo Subianto. Silakan teman-teman suarakan kebenaran jika itu benar, dan analisa mendalam apa yang teman-teman suarakan. Misal soal efisiensi ya, siapa banyak dalamnya DFK alias disinformasi, fitnah, dan kebencian yang udah jelas, berlalang di guys. media sosial. Contoh kecilnya aja ya ini, bisa-bisanya gitu loh, postingan kumparan dipelintir jadi kayak gini ya teman-teman. Nih. Waduh, ini sih benar-benar hoax ya. Atau berita soal program KIP kuliah, PIP, dan beasiswa. Pemerintah udah menjabarkan segala detailnya bahwa hal-hal tersebut tidak terdampak sama sekali pada efisiensi anggaran. Dan pihak kampus pun juga tidak diperbolehkan menaikkan UKT. Pertanyaan awam untuk diri gue pribadi mungkin ialah pemerintah ini mencoba untuk melakukan efisiensi anggaran agar tidak adanya ladang korupsi. Makanya semua anggaran benar-benar dicukupkan untuk program yang jelas-jelas aja. Benar kan? Jadi harapan besar kita bersama teman-teman, marilah kita suarakan kebenaran, tapi jangan sampai termakan DFK itu sendiri. Share pendapat kalian, drop komen coba ya. Sekarang saya itu lagi salut dengan pemimpin kita, Pak Prabowo Subianto, istimewa ya. Istimewa. Ono uang nek wayah acara apa nyapa no udanan dipayungi gak gelem. Rakyat saya kehujanan, saya juga harus kehujanan. Ono pas pampres apa nyeneni apa jongkokne rakyat. Ojo kok seneni, ojo kok jongkokne, kuwi rakyatku. Wah, luar biasa. Sampai arep gawe program apa wi? Makan gratis barang ngono kuwi. Kuwi kan dari rakyat kembali ke rakyat. Luar biasa kuwi. Lho nek sing dadi pejabat kowe ora karuan, Pak. Iki kok elek dhewe. Tapi aku muni ngene ngono sing ra seneng kowe ya dihujat. Nek aku wis nyapo wae dhewe iki ning Quran jelas kok gitu Yai. Kon nek kon taat karo ulama, taat karo pemimpin nek dhewe. Nah aku siapapun yang menjadi pemimpin akan saya hormati. Ngono. Betul. Nggih. Dihormati, Pak. Setuju. Ndak dhewe iki aja dadi wong angel. Jadi wong angel dididik maido wae. Barang kowe kon ning ngarep yo morat marit. Aja ngono kuwi dadi wong. Pancen penake maido. Pirang atus dina ngono wis kok paido. Setahun 2000 wis paido. Lha iki jenenge wong nyerimpeti. Dadi Bentar. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Gus Ikdam ya, karena ya kita tahu sendiri Pak Prabowo baru 100 hari jadi presiden, baru 3 bulan loh. Kalau udah ada yang demo segala macam, nggak mungkin dalam waktu 100 hari semua permasalahan di negara diselesaikan, nggak mungkin siapapun presidennya. Jadi apa yang dilakukan oleh mahasiswa ini ya aneh, itu nggak logis gitu loh, terlalu terburu-buru. Imam Raiso dadi makmum Raiso. Kecuali kalau emang ada orderan sih. Apes kuwi jenenge jazuan, wong apes. Diseneni intelijen intel. Wes tak lanjut nih ya.
Akhirnya nongol juga nih adik-adik mahasiswa. Ini anak-anak BEM-BEM ini muncul lagi. Kemarin gue cariin mau protes tentang Harvey Mois yang dihukum cuma 6,5 tahun penjara. Kemana kalian? Dananya baru cair ya adik ya. Adik-adik ini pesan kakak ya. Kalau misalnya demo, janganlah kau bakar-bakar apa itu sampai memblok jalan ya. Jangan ya. Jangan sampai bikin sengsara masyarakat ya. Berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat tanpa bikin susah masyarakat itu lebih bagus. Pemangkasan anggaran-anggaran yang nggak penting, masa lu nggak setuju sih adik-adik mahasiswa? Hah? Terus ada juga yang gue denger dari hasil interview dari salah satu media terhadap salah satu mahasiswa yang melakukan demo, bilang gini nih, ini kalau misalnya efisiensi anggaran ini dilakukan di Kementerian Pendidikan katanya ya, takutnya nanti ini bakal berdampak untuk kenaikan UKT uang sekolah. Menuntut juga kalau misalnya sekolah harus digratisin. Kalau sekolah SD, SMP, SMA mah gue setuju, tapi kalau kuliah enggak. Jangan digratisin. Ntar kalau misalnya digratisin kalian makin males lagi masuk kuliah ya kan, karena mikirnya udah gratis juga, nggak perlu gue mikirin duit orang tua gue sia-sia atau gimana ya nggak. Tapi gue heran di negara gue sendiri ya, cuman di negara gue nih bentar. Jadi saya juga setuju dengan kata-kata mbaknya, karena yang mereka tuntut itu efisiensi anggaran. Ini kebijakan yang sudah benar, sudah baik gitu loh, untuk menghindari para koruptor. Kok bisa-bisanya di demo, kemudian makan gratis juga di demo, sedangkan mereka minta kuliah gratis. Itu bukannya mengorbankan anak-anak buat kepentingan mereka, ya enggak?